Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan audit internal tentang bab pelaporan laporan audit. Dalam bab ini, kita akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama, laporan audit. Yang kedua, penelaahan laporan. Yang ketiga, penelaahan laporan audit secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah menghindari dan menyelesaikan konflik. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Cynthia Ayu Febrianti, Surya Saida, dan saya sendiri, Rizky Fidal Salsabila. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama yaitu laporan audit. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Seorang auditor memandang sebuah pelaporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebagai sebuah tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat jika dibuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat mengubah pandangan dan dapat mendorong dilakukannya tindakan. Auditor internal melakukan pelaporan untuk menunjukkan kepada manajemen apa-apa yang telah mereka capai dan apa-apa yang dapat mereka capai untuk menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui dan dikerjakan oleh manajemen. Berikutnya yaitu ada tata cara penulisan laporan audit internal yang baik. Penulisan laporan yang baik membutuhkan suatu pemikiran yang baik. Jika pemikiran auditor kabur dan tidak terdapat hubungan yang logis di antara penyebab dan dampaknya, atau di antara hal-hal yang penting dan tidak signifikan, maka laporan yang merupakan hasil dari akumulasi seperti ini dipastikan akan menghasilkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang pertama yaitu ada menyusun kerangka pikiran. Salah satu cara untuk menguraikan permasalahan, meyakinkan adanya alur pemikiran yang logis dan wajar adalah dengan menggunakan kerangka pikiran laporan. Pembuatan draft kerangka pikiran tersebut dapat disederhanakan jika organisasi audit telah memiliki sebuah format standar untuk laporan-laporan rutinnya. Yang kedua yaitu dengan mengacu laporan-laporan terdahulu. Auditor sebaiknya memperhitungkan atau mengambil pelajaran dari laporan-laporan terdahulu. Mungkin telah banyak pemikiran yang disajikan dalam laporan tersebut. Berbagai macam pengertian telah dipertimbangkan di dalamnya. Pengungkapan kata yang sulit mungkin telah dibuat secara kasar dan kemudian diperhalus. Kebijakan-kebijakan pelaporan juga mungkin telah diobservasi. Akan tetapi, percaya pada laporan terdahulu mungkin juga harus dicermati. Kondisi dapat saja berubah. Prosedur mungkin telah direvisi. Gaya pelaporan mungkin juga telah berubah. Dengan kondisi-kondisi tersebut, penggunaan laporan terdahulu memungkinkan menjadi suatu penghematan waktu yang sangat baik. Yang ketiga yaitu draft pertama. Seorang penulis membutuhkan semacam lecutan untuk menuliskan kata-katanya di atas kertas. Kerangka pikiran dapat membantu untuk menunjukkan dari mana, mengawali, dan apa yang mengikutinya. Ketika draft baru telah siap dan diperiksa, pemikiran baru dan kalimat yang lebih baik akan muncul. Cara-cara baru untuk menyampaikan pesan akan muncul dan secara bertahap laporan akan berubah ke bentuk yang diharapkan dan dapat menyampaikan pesan yang diinginkan. Yang keempat yaitu bahasa. Tidak ada bahasa yang mudah dikuasai. Dibutuhkan latihan yang panjang, berat, dan bakat dalam penggunaan kata-kata untuk menguasainya. Terdapat 3 peraturan mendasar yang dapat membantu setiap penulis laporan, yaitu yang pertama yaitu menjaga tulisan agar tetap sederhana. Menggunakan kata-kata umum serta gunakan kalimat-kalimat pendek. Akan membingungkan bagi pembaca membaca kalimat-kalimat panjang. Akan tetapi, tambahkan beberapa kalimat panjang yang tersusun dengan baik sebagai variasi. Yang kedua yaitu dengan menjaga tulisan agar tetap jelas. Tulislah untuk mengkomunikasikan temuan-temuan dan mengekspresikan ide-ide, bukan untuk menunjukkan kepintaran kepada orang lain. Yang ketiga yaitu dengan tetap menjaga tulisan tetap hidup, yaitu contohnya dengan menggunakan kata-kata aksi yang dapat menarik perhatian. Yang berikutnya yaitu karakteristik fisik. Yang pertama yaitu penampilan.
Laporan hendaknya dikemas secara menarik. Laporan sebaiknya memiliki penampilan yang terhormat dan bercita rasa. Namun, hendaknya tidak menunjukkan pengorbanan yang berlebihan untuk pembuatnya karena tidak konsisten dengan moto auditor dalam mempraktikkan keekonomisan yang lebih baik. Yang kedua yaitu panjang. Laporan-laporan yang panjang umumnya diringkas untuk memberikan gambaran kepada manajemen eksekutif akan hasil auditnya. Laporan yang lebih panjang umumnya memiliki daftar isi untuk membuat isi laporan lebih mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu pemeringkatan kualitas. Ketika opini audit menjadi faktor yang signifikan, pemeringkatan akan menjadi sulit untuk diterapkan dengan adil. Pada beberapa kasus, pemeringkatan sebetulnya hanya menunjukkan opini subjektif dari auditor yang rentan terhadap perselisihan dan argumentasi. Untuk dapat objektif secara wajar, dua faktor yang harus berlaku yaitu yang pertama ada operasi yang akan diperingkat hendaknya mirip, dan yang kedua yaitu kondisi tersebut hendaknya dapat dikuantifikasi. Yang keempat yaitu judul. Judul laporan sebaiknya cukup deskriptif agar dengan jelas menyampaikan isi permasalahan dari laporan. Judul sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga dapat menjadi sebuah laporan tersendiri. Dan hendaknya tidak mengartikan cakupan yang tidak dibahas. Selanjutnya yaitu tips untuk penulisan laporan audit. Dalam internal audit, menguraikan serangkaian tips umum dan tips khusus dalam penulisan dan pengeditan laporan audit. Tips tersebut adalah yang pertama yaitu perlahan-lahan pikirkan sebelum menulis. Tulislah apa yang ingin Anda tulis. Yang kedua yaitu menulislah untuk pembaca Anda yang paling tidak terinformasi. Sederhanakanlah apa yang hendak Anda tulis. Yang ketiga yaitu jika sesuatu hal tampaknya tidak begitu jelas bagi Anda, ketika Anda menuliskannya, lakukanlah penulisan ulang sampai hal tersebut jelas. Yang keempat yaitu tujukan penulisan Anda kepada para pendengar Anda. Yang kelima, gunakanlah manual gaya penulisan yang baik dan sering-seringlah menjadikannya sebagai referensi. Selalu siapkan satu manual di samping Anda. Yang keenam yaitu cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari ketika pikiran masih relatif jernih. Yang ketujuh yaitu ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen paling sedikit 3 kali. Yang kedelapan, percaya dan pertimbangan Anda walaupun menyakitkan. Yang kesembilan, jelaskan mengapa Anda membuat pengubahan pada laporan. Dan yang terakhir, tetap lakukan usaha yang terbaik. Yang berikutnya yaitu ada unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Laporan audit internal yang baik menurut standar hendaknya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada tujuan yang berisi sifat, objektif, lingkup yang terdiri dari area yang sedang ditelaah dan kedalaman sampling. Yang kedua yaitu gambaran umum yang berisi tentang fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, struktur pelaporan, dan perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga yaitu ada isi yang berisi pekerjaan audit yang dilaksanakan, hasil dari pekerjaan audit. Yang keempat yaitu temuan dan rekomendasi yang berisi kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelaahan laporan. Penelaahan laporan dan tanggapan laporan audit. Siapa yang menelaah laporan? Ada 4 jenis penelaahan laporan audit yang dapat dilakukan. Yang pertama, segmen-segmen laporan audit. Kedua, draft laporan audit. Yang ketiga, laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Siapa yang menelaah draft laporan akan tergantung pada sifat dari jenis penelaahan laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Penelaahan draft dari sebuah laporan yang sangat memuaskan, sebuah laporan yang mencakup beberapa area atau fungsi yang relatif kecil dan terdefinisikan dengan baik serta tidak terdapat temuan atau rekomendasi dapat dibatasi hanya oleh manajer lini dan atasannya saja. Ada
menerangkan tentang menentukan waktu penelaahan. Setelah membuat draft laporan, auditor hendaknya menyiapkan daftar penerima distribusi laporan. Bersama dengan supervisor audit, mereka memutuskan pihak-pihak mana yang sebaliknya menelaah laporan dan bagaimana urutan penelaahan laporan tersebut. Penelaahan laporan audit secara bersamaan. Terdapat unsur-unsur penelaahan audit secara bersamaan akan meliputi operasi yang sedang diaudit, kedua, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, ketiga, penghubung audit, keempat, tanggal audit dimulai, kelima, tanggal permintaan dilakukannya penelaahan ini, keenam, rincian temuan yang mencakup tentang kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah auditor ketua, kepada siapa jawaban sebaiknya dialamatkan. Kemudian, rapat penelaahan. Rapat penelaahan draft sebaiknya tidak dilaksanakan secara tiba-tiba. Seharusnya dilaksanakan persiapan terlebih dahulu dan harus dikembangkan sesuai suasana bahwa yang dilaporkan tidak diungkapkan dengan perasaan dendam, tetapi dengan semangat untuk memberikan bantuan dalam memperbaiki kondisi yang ada. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan suasana secara lisan, meliputi 1. Lingkup pemeriksaan, 2. Tingkat signifikansi dari permasalahan yang ditelaah, 3. Pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 4. Kemauan untuk membahas semua permasalahan serinci apapun jika dibutuhkan. 5. Fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun. 6. Komentar mengenai berapa banyak permasalahan yang telah diperbaiki, berapa banyak yang masih dalam proses perbaikan, dan berapa banyak yang masih harus diperbaiki. 7. Kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah keyakinan bahwa klien akan diberikan kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan, dan atau diselesaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Surya Saidah. Selanjutnya memasuki subbab judul yang nomor 4, yaitu menghindari dan menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa alasan mengapa dapat terjadi perselisihan dan konflik berhubungan dengan aspek dari perubahan. Yang pertama, klien dapat merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat rekomendasi yang diberikan. Yang kedua, merasa khawatir akan terjadinya dislokasi dan kekacauan birokrasi yang akan disebabkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Yang ketiga, kecewa akan adanya rekomendasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa metode yang digunakan sekarang adalah tidak memadai. Kemudian, masalah-masalah kekhawatiran dan konflik di atas dapat dinetralkan oleh komentar-komentar positif dan membangun dari auditor yang menunjukkan dengan jelas, yaitu yang pertama hasil-hasil yang positif dan negatif yang akan diakibatkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Kemudian, perubahan-perubahan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak kepada klien. Yang ketiga, bahwa rekomendasi yang diberikan adalah bersifat evolusioner, bukan revolusioner, dan bagaimana rekomendasi tersebut akan dapat meningkatkan operasi. Selanjutnya, mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Camfile memiliki beberapa saran untuk meningkatkan respons yang diberikan oleh manajemen atas temuan audit yang direkomendasikannya. Yang pertama, rekomendasi harus spesifik terhadap masalahnya dan tindakan perbaikan harus dapat diukur. Yang kedua, tindakan yang direkomendasikan sebaiknya tergantung pada implementasinya di garis depan tingkat operasional. Yang ketiga, auditor dan klien harus memiliki rasa toleransi satu sama lain. Yang keempat, pelaksanaan audit harus menjadi sebuah aktivitas yang mampu memberikan bantuan kepada manajemen operasional secara tepat waktu dan terus berlangsung. Yang kelima, auditor harus menulis laporan yang dapat dipahami dan berorientasi pada tindakan. 4 prinsip dasar yang dipercayai akan menyebabkan dilaksanakannya tindakan atas rekomendasi audit yang diberikan.
Yang pertama, rekomendasi yang berkualitas, kemudian yang kedua, komitmen, dan yang ketiga, sistem pengawasan dan penindaklanjutan, dan yang terakhir, perhatian khusus pada rekomendasi penting. Selanjutnya, opini audit. Terdapat saran perubahan yang dapat tidak disetujui oleh auditor, yaitu untuk hal-hal yang memiliki dampak terhadap opini audit. Opini audit tidak dapat didelegasikan atau dikompromikan. Opini audit adalah apa-apa yang mereka percayai dengan sepenuh hati berdasarkan apa yang mereka lihat. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.